Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah. Terus kita dibikin apa lagi? Indonesia gelap. Matanya buram, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Unyil, mau sweeping Bauli? Nah Habib Rizik, gua Bauli, lo mau apa? Hah? Lo mau sweeping? Sweeping? Di mana mau sweeping? Saya tunggu kalian, kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga para sahabat dalam kondisi sehat walafiat ya, dan tentunya masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Satu cuplikan video barusan itu sangat menarik sekali, tetapi jangan sampai kita terfokus pada satu cuplikan, karena video cuplikan itu bukan serta-merta mewakili keseluruhan isi video. Nah, sahabat-sahabat, mari kita simak keseluruhannya biar kita tidak gagal paham dalam menanggapi sebuah video. Alangkah baiknya kita menonton atau menyimaknya dari awal sampai akhir ya. Dan seperti biasa, di akhir video nanti kita akan koreksi video ini. Dan siapa tahu ada sahabat yang lebih paham tentang video ini ya. Mari kita simak keseluruhannya. Tetapi sebelum lanjut, buat para sahabat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya, tombol loncengnya juga diaktifkan. Biar apa? Biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silahkan. Nah, kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang kan. Nggak sampai di situ, cari teman juga, cari teman yang baik. Kenapa cari teman yang baik? Nabi menyampaikan, saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung temannya. Maka itu setiap orang wajib memperhatikan siapa orang yang dijadikan kawan sama dia. Hati-hati saudara, teman itu punya pengaruh kuat. Kalau kita berteman dengan pembohong, besok kita jadi tukang bohong juga. Kalau kita bergaul dengan yang suka ahli maksiat, besok kita bisa diseret ikut maksiat juga. Kalau kita berteman dengan pengkhianat, nanti akhirnya kita diajak untuk juga berbuat khianat. Saudara, makanya Nabi kasih tahu almar'u ala dini khalilih, hati-hati pilih teman, karena teman itu punya pengaruh kuat. Kalau kita punya teman baik, dia akan ajak kita kepada kebaikan. Punya teman suka ngaji, kita diajak ngaji. Punya teman suka berjuang, kita diajak berjuang. Punya teman suka sedekah, kita diajak sedekah. Punya teman suka salat malam, suka puasa, kita diajak. Cari teman yang baik. Nah, jadi itu ayat tadi luar biasa. Wa kunu ma'as shadiqin, berlaku untuk cari guru yang baik, cari istri yang baik, cari teman yang baik. Sudah termasuk yang kelima, pilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin, saudara, yang baik. Lihat akhlaknya, lihat agamanya, saudara. Jangan pilih pemimpin, saudara, orang yang tidak baik. Nanti kalau kita pilih pemimpin tidak baik, kita yang susah. Dia akan menyusahkan rakyat.
dia akan menghancurkan bangsa dan negara. Cari pemimpin yang baik, pemimpin yang gak suka bohong, pemimpin yang tidak korup, saudara, pemimpin yang tidak anti kritik, saudara, pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya di bawah, pemimpin yang pro kepada keumatan, bukan pro kepada oligarki, pemimpin yang betul-betul punya wawasan internasional sehingga mau memperhatikan nasib umat Islam dimanapun berada. Bahkan bukan nasib umat Islam saja, umat manusia dimanapun dia perhatikan, jangan sampai dizalimi. Nah, pemimpin semacam ini bukan sekedar pintar. Buat apa punya pemimpin pintar tapi jahat? Buat apa punya pemimpin pintar, saudara, tapi tidak adil? Buat apa punya pemimpin pintar tapi penakut? Cari pemimpin yang baik, saudara. Nah, jadi kalau dikatakan wa kunu ma'as shadiqin, amalkan. Ini perintah Allah. Jadi pada saat memilih presiden, memilih anggota dewan, baik di DPR RI pusat maupun DPRD, pilih yang baik. Jangan milih karena dibayar 50.000, milih karena dikasih 100.000. Jangan, saudara, nanti begitu dia jadi pemimpin karena hasilnya dari kecurangan dan hasilnya dari beli suara, dia nggak bakal mikirin rakyat. Cari yang baik, saudara, cari yang baik. Ini pelajaran buat kita ke depan. Cari pemimpin yang baik, itu perintah Allah. Jadi kalau kita bicara wa kunu ma'as shadiqin, saudara, cari guru yang baik, cari istri yang baik, cari teman yang baik, cari juga pemimpin yang baik. Dan untuk pemimpin juga, saudara, dinasehati oleh Nabi. Untuk pemimpin apa? Para pemimpin itu wajib mengangkat menteri-menteri yang baik. Jangan angkat menteri yang korup, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, menteri yang jahat, menteri yang suka pecah belah. Saudara, nggak boleh, haram. Makanya Nabi katakan, saudara, dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan, idza aradallahu bil amiri khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira sidqin, niscaya Allah akan jadikan bagi si pemimpin tadi menteri yang baik, menteri yang jujur. Saudara, menteri yang bagaimana itu yang baik? Kata Nabi, inna siyadzakarahu, kalau dia sebagai pemimpin lupa, diingetin. Saudara, wa in dzakara a'anahu, dan kalau si pemimpin enggak lupa, ingat, saudara, dengan program-program bagusnya, a'anahu, dibantu sang pemimpin tadi supaya programnya sukses dan berhasil. Itu menteri yang baik. Pemimpinnya lupa, diingetin. Pemimpinnya melakukan program yang baik, dibantu, saudara. Dan sebaliknya, kata Nabi, saudara, wa idza arada bi ghairi dzalik, tapi kalau Allah menghendaki seorang pemimpin kebalikan dari tadi, enggak menghendaki kebaikan buat si pemimpin, ja'ala lahu wazira su'in, Allah akan jadikan bagi dia menteri yang jelek, menteri yang buruk, menteri yang busuk, menteri yang jahat, saudara. Sehingga apa? Inna siya lam yadhkurhu lam yudzakirhu. Saudara, kalau dia lupa, enggak diingatin si menteri, malah dia senang kalau pemimpinnya lupa. Dia coba ambil keuntungan dari lupa pemimpinnya. Nggak sampai di situ, saudara. Wa in dzakara lam yu'inhu, dan kalau si pemimpin punya program bagus, ingat, tahu, kerja, dia nggak bantu. Nah, jadi artinya apa hadis ini, saudara? Hadis ini peringatan buat para pemimpin dari Nabi. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, cari menteri yang baik. Saudara, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memenangkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, ini penting kita sampaikan. Jadi wa kunu ma'as shadiqin itu berlaku untuk semua umat Islam, mau laki mau perempuan, apapun profesinya.
mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau santri, saudara, termasuk presiden, menteri, gubernur, wajib ikuti perintah Allah, wa kunu ma'as-sadiqin. Oh, kalau punya teman, punya menteri nggak bagus, saudara, efeknya juga jelek. Saya bisa buktikan. Dulu ada menteri segala urusan. Dulu, kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1 tahun setengah mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu, ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap, kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1 tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong, yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur, sono kabur. Nah, kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah, saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal alamin. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi keluar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi.
bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden terpleset. Saya percaya terpleset, tapi kenapa bisa terpleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak terpleset? Jadi begitu ngomong, inget tuh udah kedoktrin. Ngobrol istana sama orang yang anti Yaman. Dijelekin, memang nih Pak, nih orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga tuh, oposisi tuh dari Yaman juga tuh, Pak. Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes tuh dari Yaman juga. Emang nih Yaman kebak nih semuanya, Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program, saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati, saudara. Susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isinya, bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini, saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya kalau yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini, saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman, sekolah di Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Kok jadi yang dimusuhi Yaman? Siapa ini pembisiknya? Makanya, saudara, saya udah minta, saudara, kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain, protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden, dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah. Jangan kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik jawab dengan kritik yang lebih pedas.
Enggak begitu pemimpin, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang bilang, ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesal sama Anies Baswedan kali, terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesal sama Anies, sebut aja namanya. Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab? Atau protes? Atau luruskan? Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, kalau sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jenderal Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai. Kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Makanya saya minta semua nih, mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army, saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. Kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati, sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh. Oke sahabat, barusan kita sudah simak keseluruhan isi videonya ya. Semoga kita bisa mengambil ikhtibar atau mengambil sedikit ilmu dari apa yang sudah kita lihat ataupun sudah kita simak, kita saksikan bersama barusan ya. Dan sekali lagi ya, ketika kita ditekankan ya, ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu, kita jangan mencari ataupun istilahnya melihat sosok ya, siapa yang berbicara, tetapi dengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan siapa yang berbicara, bukan apa yang didengar, apa yang dibicarakan, itu akan terjadi kerancauan ya. Karena apa? Ketika melihat sosok, kita akan takjub, kita akan terkesima, dan apabila kita sudah terkesima, segala sesuatu yang keluar atau segala ucapannya itu akan dianggap sebagai pembenaran. Walaupun ada sekali-sekala ada kesalahan-kesalahan yang disampaikan, tetapi karena kita sudah melihat sosoknya, sudah mengaguminya, sudah tahlik fanatik, nah apapun yang keluar, apapun yang diucapkan, walaupun itu kesalahan, akan dibiarkan dan dianggap sebuah kebenaran. Berbeda ketika kita melihat ataupun mendengarkan isi apa yang dibicarakan. Nah, disinilah sebaik-baiknya sahabat ya, yang harus mendengarkan apa yang dibicarakan. Ketika kita mendengarkan sesuatu dari orang yang mungkin kurang kita anggap ya, maka apapun yang keluar itu akan dipersalahkan. Tetapi ketika kita mempunyai pemikiran mendengarkan apa yang dibicarakan, tentu saja lain ceritanya, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin selama ini kita cari-cari. Bukan pembenaran, tetapi memang itu sebuah kebenaran. Nah, sahabat, menurut Anda semuanya tentang videonya itu bagaimana? Mari kita diskusikan di kolom komentar, tetapi dengan catatan harus menggunakan akal pikiran yang dingin. Hilangkan dulu ego kita, biar kita menanggapi videonya itu santai, berdiskusi secara santai, dan tentunya dengan dada ataupun pikiran yang tidak konslet. Terima kasih dulu.
mungkin ada sesuatu yang kurang ataupun ada kesalahan disengaja ataupun tidak saya mereaksi video ini, izinkan sekali lagi saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.